Lalu bagaimana tanggapan PDIP terkait dengan pertemuan 7 partai politik yang sepakat menolak sistem proporsional tertutup? Akan kita tanyakan langsung kepada politisi PDIP, Dedi Sitorus. Selamat malam, Bang Dedi. Malam Mbak, apa kabar? Baik, Bang Dedi, semoga sehat juga selalu. Langsung saja Bang, tanggapannya bagaimana terkait pertemuan 7 parpol yang sepakat untuk menolak sistem proporsional tertutup seperti yang diusulkan oleh partai Anda? Eh, itu kalimat siapa bahwa proporsional tertutup itu usulan dari PDI Perjuangan itu salah kaprah. Baik. Sengkarut wacana tentang pergantian sistem proporsional terbuka ke proporsional tertutup itu diajukan oleh 7 orang warga negara dan kalau nggak salah 4 orang itu masyarakat biasa, salah satunya itu memang adalah kader PDI Perjuangan. Dan mereka semua bertindak atas nama pribadi, bukan atas nama partai. PDI Perjuangan sampai saat ini konsisten dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Tapi kalau ditanya sikap PDI Perjuangan, kita berpendapat sebenarnya sistem proporsional tertutup itu jauh lebih baik dengan berbagai alasan. Pertama, mari kita lihat dari seluruh negara demokrasi di dunia, dari sekitar 186, itu ada 78 negara yang menggunakan sistem proporsional. Dari 78 negara yang menggunakan sistem proporsional, hanya 11 negara yang menggunakan sistem proporsional terbuka. Dan rata-rata negara-negara yang menggunakan proporsional terbuka itu adalah negara-negara yang jumlah penduduknya itu di bawah 10 juta, di bawah 7 juta. Jadi ada karakteristik di mana mereka membutuhkan sistem proporsional terbuka. Jadi di luar 11 negara dari 78 yang menggunakan proporsional, itu semua menggunakan proporsional tertutup. Jadi kalau dibilang bahwa proporsional tertutup adalah kemunduran demokrasi, itu artinya nggak pernah baca buku gitu loh, karena tidak ada hubungannya, ya. Nah, setiap sistem itu tentu ada kelebihan kekurangan. Baik. Pada sistem proporsional tertutup, maka partai punya keleluasaan menentukan calon-calon yang duduk di DPR, ya. Artinya bisa disusun berdasarkan geografi, berdasarkan demografi, berdasarkan keterwakilan, apakah etnis, apakah perempuan, jenis kelamin, gender ya, atau berdasarkan kemampuan dan kapabilitas. Ya. Jadi misalnya kalau kita targetkan sekian kursi, kita sudah tahu bahwa kita akan punya pakar-pakar dari komisi 1 sampai komisi 11. Nah, itu kan tidak terjadi sekarang. Lalu kemudian kita lihat dengan sistem proporsional tertutup, maka lebih dimungkinkan kader-kader yang sudah dilatih, gitu ya, seperti PDI Perjuangan kan partai kader. Kader-kader yang sudah mempunyai grassroots, sudah bekerja di akar rumput cukup lama, lalu kemudian ikut berdarah-darah, berjuang membesarkan partai, mendampingi masyarakat, melakukan advokasi, dan juga tidak mempunyai dana yang memadai, itu bisa ikut berkontestasi dan punya peluang gitu. Dibanding sistem proporsional terbuka yang cenderung pada popularitas, pada jaringan yang menguntungkan kalangan elit, kepala-kepala daerah, keluarganya, dan juga yang punya banyak uang gitu. Jadi, dan juga kita lihat fakta dari keterpilihan anggota DPR, ya, dari pemilu 2014 misalnya, 86,3% yang terpilih itu adalah nomor urut 1 sampai 3. Dari 86% itu, 65%-nya adalah nomor urut 1. Jadi sebenarnya tidak pas kalau dikatakan nomor yang terbuka itu akan terlalu signifikan berpengaruh. Tetapi Baik. memang memberi peluang pada orang-orang di nomor di luar 1, 2, 3 yang jumlahnya mungkin tidak sampai 20%-an itu, Baik, yang kemudian umumnya pertama Bang punya Dedi. uang, yang Baik, Bang Dedi, ya, kemudian tanggapannya terkait dengan pernyataan 7 partai politik tadi siang apa? ya itu suka-suka mereka, itu hak politik mereka. Kita tidak sebagai partai tidak berupaya mengubah sistem itu. Ya, kita tetap konsisten terhadap undang-undang. Nah, gugatan partai-partai itu, 7 partai itu silakan diarahkan ke Mahkamah Konstitusi yang sekarang sedang menghadapi judicial review.
Kita kan menjawab ada kebaikan tentang sistem proporsional tertutup, itu kan karena ditanya, mana kalau diboleh memilih. Tetapi kan itu kesepakatan politik. Kalau kesepakatan politik parlemen adalah terbuka gitu ya. Itu kan Dan artinya itu ya PDIP silakan. sebenarnya, itu artinya bisakah dikatakan bahwa PDIP mendukung adanya sistem proporsional terbuka? Loh, kami tidak menolak sistem apapun. Baik. Sudah terbukti dalam sistem proporsional tertutup atau terbuka, kita tidak ada masalah. Tetapi kalau ditanya, kalau boleh memilih pendapat kami sebagai partai wong cilik, partai kader, kami berharap bisa menyusun konfigurasi calon itu berdasarkan keterwakilan, berdasarkan kompetensi, berdasarkan rekam jejak. Sementara kebanyakan yang menolak sistem tertutup itu ya memang bersandar pada vote getter, artinya pada individu-individu. Tadi Bang Deddy juga menyatakan mengenai saat ini sedang dilakukan judicial review di MK. Sedangkan dalam pernyataan sikap tadi siang bahwa dikatakan gugatan terhadap jurisprudensi tersebut justru akan menjadi presiden buruk dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem. Tanggapannya bagaimana, Bang? Loh, azas nebis bin idem itu kan dalam kasus pidana ya, kalau saya tidak salah ya, dan kasus perdata. Dalam KUHP. Saya tidak tahu apakah itu berlaku untuk yang bersifat konstitusi. Dan kami tidak mau mencampuri itu. Artinya kalau mereka mau menggugat itu, ya gugat MK. Tidak ada urusan dengan PDI Perjuangan. Kami siap mau sistem apapun. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih baik, ya yang lebih baik sistem proporsional tertutup, gitu. Tapi juga dikatakan bahwa sistem proporsional tertutup ini dapat menumbuhkan oligarki sebenarnya. Oligarki itu akan terjadi secara alamiah dalam sistem representatif. Ya, oligarki tidak tercipta karena sistem tertutup. Memangnya dalam sistem terbuka bukan elit-elit partai yang menentukan siapa nomor urut 1, 2, 3 siapa yang bisa nyalek. Jadi itu menurut saya salah kaprah. Tidak ada hubungannya. Malah yang menjadi pertanyaan begini, kan sering dibilang, kalau sistem tertutup nanti money politik terjadi pada elit-elit partai politik. Pertanyaan saya, apakah lebih baik money politik terjadi di merata di seluruh rakyat Indonesia atau hanya elit partai politik? Dan kedua, kalau partai politik secara sembrono menentukan calegnya, artinya di urutan 1, 2, 3 misalnya, itu adalah caleg-caleg yang tidak punya kompetensi, rekam jejak, kapasitas, mereka akan dihukum pada pemilu berikutnya. Tapi memang kan persoalannya partai-partai ini tidak punya sistem kaderisasi yang ajak, hanya bersandar pada vote getter, ya akhirnya ya ini terjadi. Biaya politik sangat tinggi untuk jadi anggota DPR RI, Mbak. Minimal itu 10-15 miliar. Kader-kader partai yang tidak punya uang tapi sudah berdarah-darah di lapangan, tidak akan pernah punya peluang untuk maju menjadi anggota DPR RI meskipun punya kompetensi dan rekam jejak. Itu artinya PDIP memiliki dasar mengatakan bahwa sistem pemilu proporsional tertutup ini kemudian akan menurunkan harga politik? Loh, dengan signifikan. Karena kemudian tidak terjadi kompetisi internal, ya, di mana semua memacu mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya, demikian juga antar partai. Dan perlu dicatat, ada 2 orang pakar ketatanegaraan kepemiluan yang sudah mengatakan buruknya sistem proporsional terbuka. Misalnya Jimli Asidiki yang mengatakan itu kemunduran demokrasi. Lalu ada Pak Ramlan Surbakti, mantan komisioner KPU, yang mengajukan 5 alasan, 5 indikator betapa rusaknya demokrasi kita dengan sistem proporsional terbuka. Itu secara teoritis dan pengalaman dan kemudian berdasarkan kaidah ilmiah sudah mereka buktikan gitu loh. Baik, yang menarik pada pertemuan tadi siang tidak hanya mengenai pernyataan sikap, ada 5 sikap terkait dengan salah satunya mengenai sistem pemilu. Tadi siang ini Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga bercoloteh, saya quote ya Bang Deddy, hari ini ada koalisi baru Golkar. Jadi selain menyatakan sikap terhadap sistem pemilu, apakah pertemuan tadi siang melihat celotehan ini menurut Bang Deddy akan memberikan dampak terhadap peta koalisi jelang 2024 kah?
Wah, saya nggak tahu ya, apakah akan berdampak atau apa. Kalau soal celoteh polisi, ya silakan lah. Kan elit-elit kita ini sudah biasa, apa namanya, pagi tahu, sore tempe gitu loh. Artinya ya terserah itu manuver mereka aja. Kita mah nggak ada urusan. Tetapi sebagai partai tentu kita berharap bisa membangun semangat gotong royong, membangun visi bersama untuk menghasilkan kepemimpinan yang lebih baik pada tahun 2024 yang akan datang. Jadi kalau mereka mau koalisi baru kah, mau apa kayak namanya, ya itu hak asasi mereka lah. Itu hak politik mereka. Jadi dinilai bahwa dengan pertemuan 7 partai politik tadi siang ini benar-benar mengenai sistem pemilu seperti itu ya, tidak ada hubungannya dengan koalisi menjelang 2024. Kak Bang Deddy, tanggapannya? Ya ada atau enggak kan kita nggak tahu ya. Kalau soal koalisi untuk katakanlah mengusung calon presiden wakil presiden, itu kan sudah ada beberapa koalisi. Kalau dan katanya kemarin sudah solid. Nah, sekarang ada lagi yang baru. Ya, jangan-jangan besok beda lagi kan. Ini kan praktek politik yang jamak di partai-partai kita yang bersifat avanturir dan hanya mencari kesempatan, apa namanya melihat peluang-peluang terbaik, ya sah-sah saja sih. Namanya juga survival, bagaimana selamat, karena banyak partai-partai itu sekarang menurut survei berada di bawah ambang batas parliamentary threshold. Tentu segala cara akan dilakukan untuk meleverage. Dan itu hak politik mereka, tidak ada masalah. Karena konstelasi politik masih begitu cair ya, Bang Deddy. Ya betul, karena kan sekarang belum ada yang pasti. Baik, Yang bisa dikatakan pasti itu kan hanya baru 2 partai, baik. yaitu Gerindra dengan Pak Prabowo dan Nasdem dengan Anies. Tapi itu kan juga koalisinya belum ajak, kita belum tahu. Baik, kita juga akan nanti ya dari PDIP siapa yang akan diusung ya, Bang Deddy. Terima kasih. Ya, pada waktunya kita akan pada ada waktunya kita akan mencalonkan nama itu, Baik, tetapi pasti tidak dalam waktu dekat karena kita punya tantangan potensi goncangan ekonomi, resesi dunia pada tahun ini, Mbak. baik. Terima kasih politisi PDIP Deddy Sitorus telah bergabung pada malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Ya, terima kasih.